Shalom. Wah, luar biasa hari ini ya. Ini adalah edisi perdana dari acara Minggu Pemenang ya, tanggal 10 Mei, edisi 10 Mei. Oke. Selamat datang dan terima kasih buat atensi dari teman-teman millennials ini di acara edisi perdana kita. Luar biasa, ramai sekali ini. Buat atensinya, buat join bergabung di acara kita ini. Selamat datang di acara IG Live Johan Kristianto dengan topik Conquering COVID-19, mengalahkan virus corona 19 bersama narasumber Stefanus Rudolf Setiabudi dengan ditemani oleh istri tercinta Sally. Teman-teman, saya beri nama Minggu Pemenang karena narasumber acara kita ini semuanya adalah pemenang-pemenang kehidupan dalam masing-masing perjuangannya gitu ya. Sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di surat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, ini bicara mengenai tubuh kita ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada dua poin yang saya sampaikan oleh tadi itu. Yang pertama yaitu tubuh atau hidup kita itu telah dibeli lunas oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga tubuh kita ini menjadi miliknya Tuhan. Oke guys, miliknya Tuhan. Dan dijadikan bait atau rumah kediaman Roh Kudusnya. Keren ya, keren sekali tubuh kita ini. Harus dijaga baik-baik ini. Yang kedua, kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita harus menjaga tubuh kita dengan baik sebagai miliknya Tuhan. Dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memiliki tubuh kita ini. Oke. Makin ramai saja malam hari ini di edisi perdana Minggu Pemenang IG Live Johan Kristianto. Baiklah, kita akan mulai mewawancarai narasumber kita malam ini. Narasumber kita ini adalah seorang COVID-19 survivor yang baru lulus dari Corona Academy, seorang pengusaha milenials usia 35 tahun, suami dan ayah dari 2 orang putri dan 1 yang masih dalam kandungan istrinya. Lagi menunggu connecting, ya. Yuk, halo. Inilah Stefanus dan Sally istrinya. Gimana, Ya, Nus, sehat? sehat kok, puji Tuhan. Kok Oke John ya, bagaimana? baik-baik. Ya, Terima kasih persediaannya menjadi tamu kita pertama di edisi Minggu Pemenang yang pertama juga. Luar biasa. Ya. ya, Karena lagi hotnya isu-isu mengenai COVID-19 ini. iya. Oke. Eh, untuk mengawalinya mungkin Stefanus bisa kasih dulu testimoni atas kesaksian, kapan mulai berasanya dan apa tuh gejala-gejala yang mengarah ke situ ya. Terus dengar-dengar baru lulus tanggal berapa ya lulusnya dia? Tanggal 25 April. 25 April. Wah, Ya, berarti 41 satu hari. hari. Ya, 41 hari di rumah sakit terus. di rumah sakit terus. Nggak bisa kemana-mana, Kok John. Oh, terus tambah lagi karantina, karantina ya. Iya, betul, 14 hari. 14 hari. Wah, jadi 41, 14, 50, 55. 55 hari ya. Ditambah waktu masuk rumah sakit ada 5 hari lagi Kok John panasnya di rumah. Total 60 Oh, pas. 60 pas dari mulai panas sampai dinyatakan boleh kumpul sama orang lain. Oke. Betul. Mungkin sepeda putus-putus, nanti kalau ngomong agak maju dikit ya. Oke, Oke. ya, Kok. Ya, oke. Ini oke, oke. Oke, bagus sekali. Oke. Oke, silakan Bro Stefanus dulu ya, yang cerita dulu. Cerita mengenai bagaimana awal-awalnya, gejala-gejala awalnya kamu rasakan. Terus
Ya, silakan. Ya, Pak Nus. jadi awalnya itu tanggal 11 April, Ko Johan. 11 Coba April tuh ya, sapa dulu Nus, oh, teman-teman kita Nus, ya 11 teman-teman Maret, milenial. sorry. 11 Maret awalnya, Ko Johan. Oh 11 ya, Maret tuh eh, seperti biasa kan saya kan pulang dari kantor itu kan kurang lebih ketemu sama klien juga kan udah agak malam Bojoan ya. Terus kemudian tuh awalnya itu pertama kali itu panas pada waktu tanggal 11 Maret tuh malam hari itu mengalami panas. Sampai tanggal berapa itu? 39 Tanggal itu 11. 11 Maret hari Rabu. Oh, itu baru awal-awalnya ya COVID ya di Surabaya. Betul. Jadi kan ya Oh, angkatan pertama ini ya. betul. Jadi awalnya ya dikira pertama panas biasa Bojohan. Terus kemudian kan sampai 5 hari itu kan tidak kunjung turun juga. Sudah sempat 3 kali ke dokter. Sempat pertama di awal tuh dikiranya itu demam berdarah atau tipes gejalanya. Dokter Sudah apa? dites. Internis. Enggak, awalnya sih kita ke dokter THT sama dokter internis aja juga yang terakhir kali. Itu tanggal 15 Maret sebelum masuk ke rumah sakit. Nah, singkat cerita sampai tanggal 15 Maret tuh kali ketiga ke dokter, ternyata kan masih belum dicurigai COVID sama sekali. Dia bilang bahwa nanti 2 hari lagi tanggal 17 Maret coba diperiksa lagi. Nah, tapi ternyata keesokan harinya tanggal 16 Maret itu Johan itu saya mulai tarik nafas itu mulai belum sampai sesek belum, teman. Waktu saya tarik nafas itu batuk kering. Tiap kali tarik nafas Hanya batuk dalam kering. waktu 3 hari kemudian. 5 hari. 5 hari. Cepet 5 hari. Cepet ya. Tepat. Nah, itu akhirnya saya sama istri langsung berangkat ke rumah sakit Johan tanggal 16 Maret itu. Sampai di rumah sakit kan langsung di foto toraks pertama. Itu udah kelihatan sebetulnya ada bercak Foto putih paru-paru sedikit. ya. Betul, foto paru-paru. Itu sudah kelihatan bercak putihnya sedikit. Hanya saja rumah sakit masih belum aware kalau itu COVID. Jadi masih dikira pneumonia biasa. Belum heboh gitu isunya ya. Ya, belum heboh. Dikira pneumonia biasa. Kemudian selama 3 hari itu dirawat dengan antibiotik untuk melawan pneumonia. Tapi ternyata 3 hari itu kondisinya tidak kunjung membaik juga. Justru mulai bertambah sesak dan saya mulai pakai oksigen hari ketiga di rumah sakit itu, Johan. Tetap panas Nah, badannya. tetap panas. Dan kemudian mulai sesak dan kemudian mulai pakai masker. Pertama itu pakai masker yang selang, kemudian masker itu baru kemudian yang masker yang berkantong untuk oksigen itu, Johan. Nah, itu kan hari ketiga di foto toraks juga, di foto toraks ulang oleh dokter. Nah, putih-putihnya itu ternyata udah menyebar. Dan dokter hari internis ketiga yang itu hari ketiga dari masuk rumah sakit. Cepat sekali ya. Nah, sejak itu dokter internisnya ngelihat hasil foto toraksnya itu langsung dia tuh minta ganti supaya dokter paru-paru yang menangani. Nah, sore harinya dokter paru-parunya itu datang dan beliau langsung bilang melihat gejalanya sama melihat hasil foto toraksnya dia langsung bilang bahwa kemungkinan besar bapak ini terkena COVID. Tetapi untuk pastinya biar tetap swab test terlebih dahulu. Seperti itu, Johan. Sampai swab akhirnya test itu apa? Diambil apanya? Swab test diambil sampling cairan di hidung sama di tenggorokan. Gitu. Cairan kita ya. Betul. Kurang lebih akhirnya 3 hari kemudian baru keluar hasilnya positif. Cuman sejak saat itu, sejak ditangani oleh dokter paru-paru itu udah perlakuannya udah beda seperti menangani pasien COVID. Udah para dokter, suster udah pakai APD dan lain sebagainya. Jangan-jangan kamu pertama kali ya pasien pertama ya di rumah sakit ya? Di rumah sakit itu saya pasien pertama. Jadi awalnya itu 3 hari pertama dirawat di rumah sakit itu ya tanpa APD mereka. Seperti itu. Oh, iya. Tidak dirujuk ke rumah sakit khusus itu? Rujukan sebetulnya sih sudah begitu saya dinyatakan positif dan kemudian kan ada kebutuhan untuk pakai ventilator, itu sempat dikeluarkan rujukan ke rumah sakit haji, Johan. Cuman akhirnya setelah antar mitra keluarga dengan rumah sakit haji itu berkoordinasi, ternyata ventilator di rumah sakit haji itu kehabisan juga, tidak ada. Berarti akhirnya kita putuskan untuk tetap di mitra keluarga. Oh, gitu ya. Iya.
Apa boleh buat gitu ya? Nggak ada ya. Iya, buat sudah Sudah terlanjur masuk duluan di rumah sakit itu, jadi nggak bisa lagi ya. nggak bisa. Loh, Gitu. gini, Bronus, kan banyak orang bingung dengan ventilator Ya. itu. Sampai tahap seperti apakah kita sampai butuh ventilatornya itu? Berhubung Eh, langka barangnya pada, soalnya. ya memang sih Coach Johan. Ini sepanjang yang saya dijelaskan setelah saya itu pertama sudah sembuh dan kemudian saya kan ke dokter lagi untuk kontrol dan check up. Itu kan dijelaskan secara detail Coach Johan ya. Ada satu istilah tuh yang namanya itu gas darah, itu PaO2. Itu saya sudah rendah sekali Coach Johan. Seharusnya kalau orang normal itu dengan bantuan oksigen yang sampai yang saya pakai 15 liter per menit itu harusnya angkanya itu sudah 400. Tapi waktu itu ternyata PaO2 saya itu ternyata cuma 70. Itu apa? Jadi itu Daya hembus apa isep? Menghirup apa itu menghembuskan? bukan Kojuan, Oksigen. itu kadar oksigen sebetulnya. Kadar oksigen di dalam Oh, darah. dalam Jadi paru-paru kamu. betul. Jadi sebetulnya dari dokter itu udah bilang seandainya ada ventilator, udah terpasang ventilatornya. Waktu itu ya. Nah, tapi pada waktu itu kita istri apa Sally cari di seluruh Surabaya memang tidak ada ventilatornya. Nah, ngomong-ngomong, kamu pernah lihat nggak seperti apa ventilator itu? Belum pernah gue John. Susah itu masangnya, susah. Juga barangnya nggak susah lah barangnya. Iya, Apalagi pasien umum mana mau sama kamu. iya Pasien betul. khusus COVID. Jadi Khusus susah, COVID. barangnya langka juga, apa tempatnya pun susah juga ya, yang mau melayani seperti itu. Betul, Tapi luar John, biasa, ya. kamu sampai akhir nggak pernah pakai itu ya, ventilator ya. Saya nggak pernah pakai kojoan. Memang sempat mengalami masa-masa yang berat ya, hari ke-11 sampai hari yang ke-13. Terhitung dari gejala panas pertamanya itu. Cuman ya sekali lagi puji Tuhan, ternyata saya nggak perlu sampai pakai ventilator gitu kojoan. Nggak apa-apa ya kalau saya tanyakan hal seperti ini, Nggak apa-apa. mungkin trauma ya. Seperti apa sih? Seperti apa? Sesetnya itu kayak apa? Jadi gini Panas, kojoan. badan tinggi, ya suhu panas, badan tinggi, demam, sesak napas, itu kayak apa ya? Campur-campur seperti itu ya. Memang saya tidak pernah 35 tahun hidup tidak pernah ngalami kayak gini kojoan. Itu baru pertama kalinya ya. Dan Betul-betul traumatik apa? ya, traumatik sekali ya. Iya, jadi wah kalau boleh ngulang sebaiknya tidak ngulang deh seperti itu. Sebaiknya tidak ngulang. Itu Nah, sepertinya tipis dengan dengan iya kematian gitu seperti ya. melewati lembah bayang-bayang maut sudah kok. Aduh. Gimana? Coba kami supaya Nah, teman-teman jadi tahu nih. ya jadi mungkin yang perjuangan yang berat tuh di hari ke-11 sampai hari yang ke-13. Dan memang kan sebetulnya untuk Oh, pasien COVID kritis itu kan kurang lebih di hari 11 sampai 13 juga itu Kojuan. sejak dia Nah, itu di hari 11 sampai 13 itu kurang lebih kritisnya sebetulnya. sejak hari apa? Sejak hari panasnya apa sejak Gejala pertama, betul. Gejala gejala pertama pertama? panas. Ya, Oh. betul. Jadi hari ke-11 sampai hari ke-13 itu kalau saya contoh ya, kan ada riak di dalam itu kan memang nggak bisa keluar pada saat batuk biasa. Nah, itu harus dinebul Kojohan supaya kita itu batuk dan dahaknya itu keluar. Nah, Seperti setiap apa kali nebul tuh? Seperti apa diuap terapinya? Kojohan. Iya, Diuap. diuap Nah, gitu. Iya, betul, diuap. Nah, jadi setiap kali saya batuk itu kan untuk mengeluarkan dahak itu batuknya itu kan berkali-kali batuk. Nah, ketika batuk itu Kojohan dipakai masker oksigen apa itu sudah tidak membantu sama sekali. Jadi ya seperti tersengal-sengal seperti kita itu olahraga berat sekali gitu. Tidak bisa untuk tarik nafas panjang itu tidak bisa Kojohan. Itu yang pertama. kalau Terus yang nggak kedua, batuk, nggak apa-apa. kalau Nggak batuk, kalau nggak batuk nggak apa-apa Kojohan. Kalau nggak batuk nggak apa-apa. Itu yang tapi kamu pertama. sendiri tiap hari batuk ya? Tiap Sering kali batuknya? batuk. Ya, dan Sering dipaksa batuk? untuk batuk. Dipaksa untuk batuk juga Kojohan. Oh, dipaksa Supaya batuk. keluar. Mengeluarkan Betul. itu ya. Betul. Terus yang kedua adalah pada saat saya harus BAB. Nah, BAB itu kan jalan itu kan dari kasur ke WC kan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 meter Kojohan. Iya, Itu nggak saya jauh ya, nggak jauh. tahu. Saya sudah dibantu sama suster. Suster itu saya pakai oksigen, juga pakai masker oksigen sama bawa oksigen portabel kan Kojohan.
Nah, itu aja untuk jalan 1 meter, itu saya harus duduk, nggak kuat, Coach Johan. Jadi setiap 1 meter duduk, ambil nafas lagi, satu Oh, meter satu lagi langkah duduk. itu berhenti Ya, kurang lebih ya 2-3 langkah lah, Coach dua Johan. tiga Satu langkah. meter. Ya, itu saya harus duduk, Merasa jalan apa? lagi. Capek, apa sesek atau apa? Sesek, Coach Johan. Sesek. Jadi, Oh, kalau enggak ya, cuman jadi begitu jalan 1 meter, udah tersengal-sengal lagi, nafasnya itu nggak bisa. Terus, kalau hendak masuk ke kamar mandi untuk BAB, itu saya ya seakan-akan harus kumpulin tenaga ya, karena untuk duduk itu di kloset itu saya cuman punya waktu kurang lebih 2 menit aja, Kojoan, hanya untuk duduk. Saya nggak apa-apa, hanya untuk duduk di kloset aja saya butuh tenaga, karena saya coba sudah untuk ngatur maksudnya nafas. gimana? Maksimal hanya boleh 2 menit. Iya, hanya Karena bisa 2 menit, hanya bisa. hanya Karena mampunya segitu. ketika saya mulai duduk, Kojoan, ini tuh tersengal-sengal sudah, Pak, apa nafas itu. Oh, Jadi kayak duduk itu ibarat seperti kayak olahraga berat gitu. Jadi saya sampai berulang kali coba saya tak atur nafasku, masa nggak bisa. Tapi nggak bisa, Kojoan. Jadi duduk pelan-pelan, tersengal-sengal pasti nafasnya. oh gitu. Sampai itu, betul. Yang paling lega itu posisi apa? Yang paling lega hanya saat berbaring di ranjang, Kojoan. Itu pun tidak bisa Itu telentang ya. itu pun nggak bisa, betul, nggak bisa 180 derajat, harus agak tegak supaya nggak sesak sebetulnya. Waduh. Terus yang kedua, Nah, berdiri lumayan berdiri. berdiri nggak bisa, Johan. Berdiri pun ya butuh Oh, tenaga. Jadi bisa dibilang Stres. almost 24 hours, hampir 24 jam itu ya saya cuman berbaring di ranjang aja. Mulai dari hari ke-3 di rumah sakit sampai kurang lebih 5 harian itu saya harus berbaring terus, sudah nggak bisa apa-apa. dan sering batuk terus ya. Disuruh batuk ya untuk mengeluarkan itu. Betul. Untuk melakukan daha harus, Johan. Terus kemudian gimana? Ke BAB Jadi hanya tantangan ada saya, waktu 2 menit. betul, hanya punya waktu 2 menit, dan itu harus sudah selesai semua urusan di dalam kamar mandi, terus kemudian jalan kembali lagi ke kasur, seperti itu. Berarti suster nunggu depan pintu WC Iya, gitu. itu depan pintu, Johan. Itu pun saya sudah dipeseni dulu sama dia, Jangan Pak, jangan lama-lama. ngeden, Oh, duduk nggak ada aja. ngeden. Iya. Ngeden, iya. Itu saya sudah nggak ngeden, Johan, padahal ya. Oh, gitu ya. Hmm. Terus waktu kamu dapat gimana kamu yang perasaan waktu kamu mengetahui kamu adalah pasien mungkin yang pertama di Surabaya mungkin ya. Ya salah satu yang mula-mula lah. Ya, Sampai dokter pun tidak mengenali awalnya gejala kamu dia. ya, betul. Awalnya sih, Kebayang enggak kan waktu itu kan belum ada ya, referensi orang-orang atau apa-apa. Kamu diputuskan kamu sama sekali. kena positif COVID-19. Nah, kamu gimana perasaan kamu? Ya pertama sama sekali nggak kebayang, Johan, sama sekali. Gak ada Cuman bayangan apapun, gak ada bayangan ya. tidak ada. Gak Cuman ada memang referensi, saya lihat, gak ada referensi. Eli yang sempat bilang, ini apa jangan-jangan COVID. Nah, saya sendiri sudah bilang, tidak mungkin lah saya kena COVID. Oh, saya di Surabaya terus, saya tidak ada ketemu dengan orang dari luar negeri, dari luar kota juga nggak ada. Waktu Sally Saya ngomong begitu, Sally sudah pakai masker gitu. belum, Johan. Jadi selama 5 hari itu tidak pakai masker. Gimana? Sally yakin suami jangan-jangan kena COVID tapi kamu sendiri tidak pakai masker, gimana ya? Jadi Saya sih nyuruh dia pakai masker kok, karena dia kan yang batuk. iya. Oh, dia pakai masker. Ya, cuman dia waktu tidur tak suruh pakai masker kan dia bilang enggak enak, enggak bisa tidur. Akhirnya ya tetap aja ya dilepas waktu tidur. Apa ada dilema, Stefanus? Kamu sesek, suruh pakai masker lagi. Dilema. Loh, kalau waktu di rumah kan belum sesak, kok, Johan. Kalau waktu di rumah. Oh, baru panas saja. Iya, betul. Oh, Kalau di panas rumah. saja. Betul, betul. Kalau kamu ini kan ada gejalanya ya. Kalau orang-orang ada yang tanpa gejala lebih susah lagi. Ya, betul. Oh, jadi kamu tidak punya referensi, bayangan seperti apa penanganan orang COVID-19. COVID. Ya. Mungkin juga dokter pun
Dua bingung dokternya, dokter suster ya. Kan ada obatnya. Awalnya Diapakan ini bingung. nus ini? Diapakan Betul. ini ya gitu ya. Sempat ragu-ragu. Iya, iya. Oke. Bagus sekali ini ya kesaksiannya. Untuk Sally sekarang nih, kayaknya Sally lebih tahu di day to day-nya ya kali ya. Iya. Kalau sih cuma taunya berbaring terus dia. Lagi berjuang untuk bisa bernafas itu, waduh, setengah mati terus ya. Iya, Mas Johan. Nah, saya dengar waktu itu kamu lagi hamil ya, Sel ya? Iya, aku lagi hamil. Oh, kamu nggak takut ya menemani suaminya yang Enggak sih, kok. kamu Enggak takut sih. bukan nggak takut, maksudnya nggak khawatir anak-anak atau anak dalam kandungan kamu terpengaruh. Kalau itu sih khawatir, cuman saya sih nggak terlalu ya, Bu. Mama saya yang lebih khawatir. Oh, Soalnya mama. kan, maksudnya orang di rumah ini kan nggak ada yang bisa ngerawat Stefanus kan selain saya ya. Mama kan ya sudah tua, mamanya Stefanus sudah tua. Terus mamanya saya kan waktu itu juga pergi ke luar negeri, jadi nggak bisa. Cuman ya yang paling khawatir ya mama kan tahu karena saya hamil, kemudian takut nanti ya saya ketularan, babynya ketularan. Tapi kalau dari saya pribadi sih di hati saya itu saya ya ada khawatir, tapi saya nggak terlalu. Saya lebih khawatir ke dia sih. Wey, so sweet ya. Teman-teman, saya beritahu aja ya di rumahnya seperti sini, dia cowok yang paling ganteng, James Bond ya. Semua cewek semua. Yang satu mama sudah agak tua, yang kedua istrinya lagi hamil lagi, yang ketiga anaknya masih umur berapa? Queen tuh? Empat, 4 tahun, adiknya umur Wah, 2 tahun. Coba teman-teman bayangin aja ya. Nggak ada yang bisa. Kalaupun ada, saya kira Nus, siapa yang berani yang rawat kamu, Nus? Kalaupun ada, pasti suruh ngungsi, suruh apa gitu mungkin mereka ya. Berarti betul. Sally sempat berapa hari Sel kamu tanpa masker ketemu Stefanus di rumah? Kalau di rumah sih nggak pakai masker, tapi begitu dia masuk yang rumah sakit, itu saya preventif pakai masker kalau ke rumah sakit. Oh ya, hari Cuma keberapa masuk opnam tuh? opnam Hari itu berarti keberapa? di Hari 6. hari ke-6. Oh, sempat 6 hari ya tanpa masker ya. Ya, Ya. Ya dia pakai masker, cuma dia buka pasang gitu ya maskernya dia. Oh, cukup bandel juga ya saya sini ya. Karena dia tidak percaya karena COVID. Belum ada korban kok. Di Surabaya masih belum terlalu heboh begitu loh. iya betul. Belum ada referensi juga. Siapa yang percaya Ya, gitu. Ternyata kami yang pertama di Saya Surabaya. saya bilang dia pakai masker sebenarnya bukan karena ke arah COVID ya. Saya cuma mikir aja, nanti kalau nulari anak-anak tambah susah ya, bapaknya sakit, anak-anaknya ikut sakit kan saya yang repot nanti. Oh, seperti flu begitu ya. Nah, jadi saya anggap itu seperti batuk pilek biasa. Jadi dia tak suruh pakai masker sama anak-anak, tak bilangin, udah jangan deket-deket sama papa, jangan masuk kamar sama sekali. Cuman bayangan saya supaya nggak ketularan batuk pilek aja gitu. Oh ya, Sel. Kamu kan apa tuh waktu divonis oleh dokter tuh bilang bahwa hasil swab testnya positif. Itu hari keberapa tuh? Hari 6 tambah 3, hari ke-9 ya. positif itu Hari ke sudah 11 kalau nggak 11 salah tuh. Bojuan. Kalau Oh, hasilnya 11. positif, ya, Keluarnya positif. ya. Ya, karena kan 3 hari setelah swab positifnya keluar Waktu itu. itu 3 hari baru ketahuan ya. Iya, Hasil cuman tesnya ya. ya, cuman dokter udah bilang ini sudah kemungkinan besar COVID. Terus gimana kamu Sel ngadapi itu? Mesti ngurusin perusahaan, pegawai, makanan buat anak-anak, ngurusin suaminya lagi. Aduh, sempet nggak kamu Ya, pengen minta tolong siapa gitu? Terpikir nggak? berpikirnya sih kalau minta tolongnya tuh saya nggak kepikiran ya. Maksudnya karena saya tahu sih saya nggak mungkin cerita detail kondisinya Stefanus ini ke orang tua itu pasti karena nanti mereka juga tambah khawatir. Ya Kemudian ini penyakit yang peka ya. betul
mereka pasti khawatirnya juga ke saya juga sama ke anak-anak. Kan namanya Iya. orang tua nanti ngawatirin nanti saya juga tambah bingung gitu loh tambahan. Jadi saya memang sengaja nggak cerita semua itu ke keluarga lah intinya. Cuman saya kalau pas pas paling bingungnya itu bukan waktu tahu positifnya sih, sejak dia dipindah ke dokter paru, spesialis paru. Dokter spesialis paru itu kan walaupun hasilnya belum positif, tapi karena dia lihat yang tadi gas darah itu ya, tes gas darah itu, dia tuh sudah bilang, Bapak ini ada kemungkinan gagal nafas. Nah, jadi seperti itu kan istilahnya loh, saya ini mikir. Meskipun dibantu memang, oleh oksigen. Iya. Bisa betul. gagal nafas ya? Betul, bisa. Makanya saya tanya detail loh, kenapa kok bisa sampai ada kemungkinan gagal nafas? Memang kenapa? Iya. Cuman dokternya bilang gitu, ya akhirnya saya mulai bingung. Nah, mulai bingung itu kan saya istilahnya, ya untungnya puji Tuhannya itu saya punya, ya ini, Coach Johan sama teman-teman apa di komunitas. Aduh. Pantesan ya, tuh jadi, banyak korban tuh karena ketiadaan ventilator ya. Berarti meskipun iya. dibantu oksigen, tabung oksigen itu masih belum cukup ya? Nggak, iya kurang, betul. Wih. Betul. Jadi kan makanya saya mantau dia tuh lewat telepon ke susternya ke rumah sakit itu kan ya pagi, siang, sore, malam itu saya tanya saturasi itu kan kadar oksigen dalam darah ya. Itu saya tanya saturasinya berapa sus? Terus oksigen yang diberikan itu sampai berapa sus? Soalnya kalau misalnya sampai dia pakai yang oksigen yang kantong besar itu kan paling tinggi oksigen yang dikasih itu kan 15. Nah, 15 itu saturasinya dia tuh harus di 92 ya. 96. Harus di 96. Semisal turun terus dikasih oksigen yang tinggi itu enggak bisa ngangkat. Nah, itu harus maksudnya sudah terjadi gagal nafas dan berarti harus pakai itu sama ventilator. dengan paru-parunya tidak berfungsi sama sekali. Ya. Betul? Ya, sepenuhnya diambil alih oleh ventilator. Nah, ini penting ini. Terus kamu pernah dengar enggak waktu kamu lagi gitu tuh, kamu dengar enggak kabar seperti ini? Kalau sama waktu sekali sewaktu untung kamu Nus, tapi istrimu spot jantung ini. Iya. Kamu enggak tahu ya waktu itu? Enggak tahu ya? Sama sekali dirahasiakan, Bojon. Aduh. Kalau Nus dengar gimana Sel ya? Kalau suami kamu gagal napas, nggak tahu loh ya, nggak ada ventilatornya loh, nggak ada yang bisa nolong dia. Waduh, ya banyak hal keuntungan juga Nus ya, kamu nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa. Makanya tuh saya bingung, ya itu tadi puji Tuhannya saya punya Coach Johan sama teman-teman komunitas ini yang saya bisa sharing, bisa gitu loh. Coba soalnya saya bingung, jujur saya bingung. Memang saya maksudnya berdoa ya sama Tuhan. Cuma namanya berdoa sama Tuhan itu kan ya Sally kan nggak dapat apa-apa ya, maksudnya nggak bisa denger suaranya Tuhan langsung itu dia bilang tenang Sally gini-gini itu kan nggak bisa kan ya. Iya. Saya kan orang yang nguatin, nah itu puji Tuhannya ada teman-teman komunitasnya jadi penting bisa nguatin. Penting ya teman-teman komunitas itu. Bahkan saya dengar praktis harus 24 jam nyala terus ya handphonenya Sally. Ya, saya bilang sama suster begitu yang dia dialihkan ke dokter paru dan dia bilang apa kalau ada kemungkinan gagal nafas, saya bilang sama suster yang jaga semua kalau ada perlu persetujuan apa, info apapun, sedetail apapun, infonya ke saya. Jangan sama Stefanus. Jadi biar Stefanusnya ini nggak tahu apa-apa. Handphone saya pasti nyala 24 jam. Mau telepon tengah malam, subuh, nggak masalah. Pasti saya angkat. Pokoknya kabarin saya sedetail mungkin. Kapan terakhir kamu tidak bisa masuk ke kamarnya Stefanus? Begitu yang dipindah dari internis ke paru. Oh, langsung? Belum. Itu. Waktu hasil tes positifnya keluar itu. Jadi hari Minggu, hari ke-11 ya. Waktu dokter paru menengarai, menduga ya, itu kamu masih boleh ketemu Stefanus? Boleh. Tapi cuman jaga jarak. Ya, cuma saya dipeseni ibu jaga jarak sama bapak aja. Jadi jangan deket-deket ya, beri jarak 2 meter. Tapi saya tetap boleh masuk. Gitu ya. Saya teman-teman saya juga menyaksikan dan juga mengaminkan ya. Kadang-kadang tidak kenal waktu lah, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam.
kita terus berhubungan karena kita nggak tahu apa kita bisa bantu untuk Stefanus juga. Seleb pun juga Iya, bingung juga. Kita semua orang luar, nggak boleh semua masuk kamar kecuali iya, tenaga medis gitu loh. Dan juga Nus iya, pun juga lagi sibuk berjuang untuk bernafasnya dia itu. Jangan kan mikir iya, telepon WA untuk nafas pun iya, susah ya. iya, Oh gitu Johan. ya. Ya, Terus gimana Nus kamu melewati hari-hari kamu Nus sama di rumah sakit? Contohnya, ya, kamu kan harus makan yang banyak, ya, minum vitamin yang banyak juga. ya. Nah kamu sesak napas gitu gimana makannya, gimana minum vitaminnya? Kalau minum Ya itu bisa lebih gampang minum kali ya? sama aja sih Johan Oh, sebetulnya. nggak bisa ya? Jadi nggak bisa, susah karena kan harus pakai oksigen, harus pakai oksigen terus kan ya. Dilepas Jadi gitu nggak bisa kalau sebentar. nggak bisa Johan. Tadi Oh, begitu pas pasti saturasinya langsung turun, langsung pernah ngedrop nyoba? saya. Pernah Pernah, nyoba? itu langsung memang jadi selama 24 jam penuh itu saya harus terus pakai oksigen Oh, begitu itu. dibuka sebentar aja langsung berasa ya? Ya, ya langsung berasa. Nah, itu kalau makan Kojoan ya memang keluarga apa kan nggak bisa menemani, akhirnya kan makan ya harus saya sendiri. Jadi ya badan ya lemes, nggak enak, apa nafsu makan juga nggak ada, tapi ya harus dipaksa makan ya Kojoan. Ya tiap kali saya makan Nafsu ya harus makan buka nggak ada masker karena apa? Karena kayak mati rasa karena gitu mungkin nggak berasa bukan apa-apa. badannya nggak enak, lemes banget gitu Kojoan. Memang. Jadi ya nggak mau ngapa-ngapain tuh males, Tuh, mau makan infus ya nggak bisa nolong. oh, nggak bisa Kojoan. Jadi Oh, saya tetap diinfus, tapi badan tetap masih lemas Kojoan. Itu. Jadi serba kalau susah ya. Waduh, ya untuk susah ya. makan itu Kojoan, jadi harus buka masker, suap, tutup masker, kunyah, buka masker lagi, suap seperti itu dan terus sampai makanan tuh habis. Terus terang makan tuh ya saya juga nggak habis semuanya. Itu pun sama suster datang terus dimotivasi Pak, ayo makannya harus dihabisin, Bapak ini butuh protein, soalnya Bapak harus butuh antibody. Ya, jadi saya dimotivasi terus sama suster waktu itu. Yang paling susah tuh makan tuh apanya? Nelennya atau buka mulutnya atau gimana? Buka maskernya. Oh, takut kamu ya? Ya, Oh, ya. takut sesek ya itu ya, takut ya. Hmm. Gitu. Oke, Nus. Di antara 40 hari lebih itu, saat kapan kamu merasa wis kayaknya sudah apa tuh di garis yang tipis sekali dengan lembah kekelaman begitu ya, lembah maut gitu. Kapan, Nus? Ya, Kamu itu capek, pengen bisa mau menyerah lah gitu. Kayaknya. sebetulnya sih saya enggak, kalau untuk berpikir untuk menyerah tidak Johan ya. Cuman hari ke-11 sampai hari ke-13 di mana saya ngalami yang tadi di nebul batuk, kemudian harus sesak nafas, terus kemudian pada saat saya ke BAB itu pun juga ngalami sesak nafas. Nah, ketika saya satu kali itu saya tuh nggak sengaja tuh lihat TV Johan. Saya nggak sengaja lihat TV. Nah, saya tuh lihat kok ternyata ada salah seorang pasien COVID tuh yang meninggal itu pada malam harinya itu Gimana tuh? dia mengesak nafas. Terus Gimana itu? diceritakan sama di Jakarta kejadiannya waktu itu Oh, Johan. Jakarta. Nah, terus terang waktu itu sempat gini, yang semula saya berpikir oh ini oke lah, mungkin saya sesak nafas, tapi saya pasti melewati. Nah, waktu saya lihat berita itu, saya langsung sadar keadaan saya ini tidak sedang baik-baik saja. Ada sesuatu informasi yang mungkin saya nggak diinfokan. Saya ngerasa gitu sudah. Ya Nah, itu. itu saya terus terang mulai berdoa lebih kencang Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang begini, saya doa Tuhan, saya punya anak-anak masih kecil, masih umur 4 tahun, masih umur 2 tahun. Sally juga nanti bulan Juli juga nanti akan melahirkan. Nah, masa sih Oh, itu gitu. Stefanus tuh sekarang Tuhan. Saya tuh terus terang ada satu doa yang sampai seperti itu satu kali itu karena saya Meskipun merasa kamu sadar, kamu masih muda kan, Nus? iya betul Tuhan. Korban Saya kalau sadar putus hanya orang yang tua-tua, Nus. 60 lebih, betul. 50 lebih. Tapi Iya. tetap kamu khawatir juga ya?
ada sedikit itu akhirnya terbesit di dalam Tapi pikiran ya saya. untung juga nggak tahu ya, kamu butuh ventilator ya. Aduh. Nah, itu saya nggak tahu kalau itu Coach Johan. Itu dirahasiakan betul-betul. Terus. Gitu. Terus kemudian ya ada satu lagu yang nguatin saya terus selama 3 hari itu Coach Johan. Dan kebetulan lagunya Coach Johan juga itu. Waduh, bersyukur. Nah, Saya ikut menguatkan juga ya lagu-lagu saya. Coach Johan. Itu Jadi kamu di lagu. selama opnam itu tidak ngapa-ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain sama sekali, nggak ngapa-ngapain Nggak Coach bisa Johan. turun ranjang, nggak bisa juga ya? Nggak kuat. Nggak bisa. Nggak bisa Coach Johan. Sampai setelah masa kritisnya lewat, baru saya mulai pelan-pelan bisa pergi ke WC. Itu pun juga masih tetap dibantu suster dan tetap pakai masker. Cuman saya mulai ngerasain kok Coach Johan waktu hari ke-14 itu saya ngerasakan. Waktu pagi hari itu saya makan. Itu saya coba makan breakfastnya dari rumah sakit tuh kok selera makan saya kok mulai ada. Nah itu saya mulai sadar wah ini jangan-jangan saya mulai pulih. Maksudnya Terus gimana? kemudian kalau Mudah nelennya apa mulai bisa mengecap rasanya? bukan selera makannya mulai kembali Coach Johan. Oh, timbul Mulai nafsu ya makannya. mulai timbul. Mulai Oh, mulai nafsu ada makan. nafsu makan. Ya Oh betul, iya. itu yang pertama. Terus kedua waktu saya itu harus ke BAB itu ketika saya itu harus duduk di kloset itu saya merasakan masih tersengal-sengal tapi udah jauh berkurang. Itu hari ke-14. 14. Oh, orang Ya, itu kan 2 minggu itu ya. Betul juga betul. ya. Betul, hari ke-14. Jadi ya dari situ saya mulai, oh berarti saya keadaannya mulai pulih ini sudahan. Tinggal kapan ini swab testnya negatif, seperti itu. Sama ada satu lagi Coach Johan yang mungkin harus dijaga itu adalah saturasi oksigen saya. Jadi ketika sekalipun sudah kurang lebih 1 bulan di rumah sakit pun, dan sudah maksudnya itu tidak tersengal-sengal, ternyata kondisi paru-paru itu ternyata belum pulih 100%. Jadi ketika lepas oksigen, tidak sesak nafas, tetapi saturasinya itu hanya sekitar 86, 87, karena oksigen paru-parunya kembali pulih seperti itu. Oke, sekarang untuk Sally lagi deh, Sally. Terus kalau kamu nih disuruh ulang kembali, terus kamu bisa tahu bayangannya seperti apa rasanya tuh, waduh, ngeri ya. Ngeri kok. Kamu kan nggak tahu apa-apa waktu itu, nggak ada referensi juga, nggak ada ngomong kamu juga ya. Aduh, untung. Iya. Nah, Sel ini gimana, Sel? Kamu melewati masa-masa seperti itu? Bisa tidurnya nggak? Hari 11, 12, 13 itu. Itu saya sempat nggak bisa tidur ya, apalagi Malamnya terutama dia dibilang yang butuh ventilator, tapi di rumah sakit tersebut nggak ada, dan pihak rumah sakit bilang kalau sudah berusaha mencari rumah sakit di rujukannya COVID juga katanya nggak ada. Kan istilahnya saya nggak percaya ya, masa sih satu Surabaya ventilator masa semua dipakai orang sih, oh ya nggak masuk akal gitu loh. Akhirnya ya saya tengah malam itu telepon satu-satu, saya cek, saya kan juga sempat tanya ke Coach Johan ya sama ke Salim, bener apa dari daftar gimana? Itu ya, daftar rujukan itu ya. Oh, daftar rujukan. Jadi saya teleponin satu-satu, sempat ada yang akhirnya pokoknya semuanya tetap nggak bisa gitu loh. Akhirnya nggak ada. Ya sudah, akhirnya saya cuman bilang sama dokter lah, terus kalau misalnya nggak ada gimana dok? Jadi dia cuma bilang, oh ya sudah, berarti ya kita cuma bisa pasrah Bu. Karena gitu. Vitamin, ya karena vitamin, penanganan semuanya udah dikasih yang terbaik, ya cuman tergantung sama imunitasnya Bapak sendiri sama ya berdoa. Dokternya cuma bilang seperti itu. Ya. Nus, Sally, itu berarti memang tidak ada obatnya ya? Kalau ya, selama ini kamu minum apa, Nus? Vitamin yang pasti kok Johan. Jadi vitaminnya banyak digencar sama vitamin terus supaya antibodinya ini kan naik ya kok Johan ya. Jadi bukan menyembuhkan tapi memperkuat tubuh kamu untuk melawan sendiri ya. Bahkan gejalanya aja kok Johan. Jadi kan gejala saya kan panas, dikasih obat penurun panas. Kemudian saya dikasih obat pengencer gitu. Pengencer dahak. Cuman tapi akhirnya paru-parunya nggak bisa ya.
Paru-parunya enggak ada virus obatnya. COVID. Ya, Nggak ada. ada. Enggak ada, karena kan dokternya bilang yang waktu tanggal 10-11 istilah kan itu awalnya COVID juga. Nah, dia kan bilang kalau infonya menurut penelitian itu kan yang obatnya Avigan sama yang chloroquine itu kok. Nah, cuman kan dokter ya tetap berusaha mencari 2 obat ini tuh supaya bisa diminum sama Stefanus karena kondisinya dia kan termasuk parah. Nah, cari Avigan ini enggak dapat. Cari Di Surabaya chloroquine nggak ini ada. enggak ada. Cari chloroquine ini juga sebenarnya enggak ada. Akhirnya dia tuh ngasih obat yang mirip sama chloroquine itu namanya hidroksikloroquine. Nah, akhirnya ya sudah dikasihlah obat yang itu berdasarkan penelitian. Cuman dokter ya bilang ini yang menurut penelitian yang di Wuhan ini sembuh. Cuman ya nggak tahu lagi. Akhirnya tetap dicoba. Ya tapi ya puji Tuhan ya dia nggak tahu ya, saya nggak tahu efeknya itu memang karena hidroksikloroquine-nya atau apanya, pokoknya kondisinya dia ya membaik gitu loh akhirnya. Oh, jadi obat itu ya belum dipatenkan ya, masih Ya, diuji coba gitu ya. betul. Ya, itu pun juga masih pada waktu dicoba itu dosisnya kecil dulu kok Juan, karena kan ada kemungkinan obat itu mengganggu jantung. Jadi dikasih rekam jantung aman, digedein lah dosisnya dibesarin lagi, rekam lagi gitu terus dikontrol gitu. Kalau saya menyimpulkan gini, yang dokter juga bingung, pasien juga bingung juga ya. Kan ini jenis baru, virus baru, jadi kita tidak kenal, kita tidak punya referensi juga, cuma bisa membaca beberapa gejala-gejalanya saja. Teman-teman, ini betul-betul hari itu terasa luar biasa beratnya ya. Jadi kamu tiap hari seperti itu ya, berjuang kayak gitu ya. Ya, Tuhan. Pernah capek dah. Aduh, capek ya. Capek Juan, cuman batuk terus itu. Ya, tiap kali kalau mungkin capek ya, 1 ingat sama Tuhan, 2 ingat sama keluarga pasti. Ini kan saya harus sembuh gitu. Nggak boleh sampai saya drop, nggak boleh sampai saya itu mentalnya itu khawatir, takut tuh nggak boleh. Meskipun ya memang sempat yang tadi seperti saya bilang, sempat ngeliat siaran TV itu cukup membuat saya kaget. Itu aja sih. Karena akhirnya berdoa. Bisa pas waktunya ya, hari yang ke-13 lagi ya. Aduh, puncak-puncaknya. Puncak-puncak lihat itu. Itu intimidasi ya, intimidasi. Yes. Oke, Nos, mungkin di hari ini mungkin kamu mau ngomong kasih apresiasi buat istri kamu mungkin. Ya. Boleh? Apa yang kamu syukuri dari seorang Sally yang lagi hamil, ngurusin perusahaan kamu, ngurusin anak-anak, rumah tangga juga. Nah, itu. Ya, saya bersyukur ya punya istri seperti Sally Kojoan, karena 41 hari saya di rumah sakit tuh nggak pernah 1 hari pun dia itu absen Kojoan. Meskipun sama sekali nggak pernah. Apalagi pada waktu saya dipindah ruang isolasi itu Kojoan, kan sudah saya sama dia udah nggak bisa ketemu sama sekali, cuma jadi perlu itu untuk ketemu sama dokter. Sama mungkin antar saya makan siang ya Kojoan ya, karena kan waktu sudah kesehatannya udah pulih gitu kan, sama makanan di rumah sakit kan juga bosan, jadi saya request makanan dari luar. Nah, jadi saya ini 1 hari pun dia tuh nggak pernah meluputkan untuk datang ke rumah sakit. Padahal nggak bisa ketemu ya. Tapi bisa ngintip itu, Sally? Sama sekali nggak bisa. Kalau di ruang isolasi ngintip di pintu. Nggak bisa di ruang isolasi. Sama sekali nggak bisa sudah. Kan dia dipindah awalnya kan di ruang biasa kok sampai 2 minggu di ruangan biasa. Nah kalau yang waktu di ruangan biasa itu saya kan minta tolong sama susternya, sus tolong dong bukain pintunya mau lihat bapak. Nah itu saya bisa masih ada dari jauh gitu ya. Nah, waktu pindah ke ruang isolasi kan memang nggak boleh. Sama sekali nggak ada jendela kaca, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ruang isolasi itu ibarat dalam ruangan Kojoan. Jadi tidak bisa masuk. Seperti itu. Jadi ya saya bersyukur sama sekali Sally nggak pernah absen, dan ya
meskipun saya tahu lah, mungkin ketika kritis-kritis itu, ketika kebutuhan ventilator dan lain sebagainya, dokter bilang apa, pasti sebagai seorang wanita pasti ada paniknya, pasti ada ketakutan. Cuman sama sekali saya ini tidak pernah menjadikan itu beban buat Stefanus sama sekali. Jadi itu seakan-akan dalam tanda kutip dirahasiakan supaya saya ini bisa fokus sama pengobatan. Seperti itu, Johan. Jadi tidak buat saya panik gitu. Ya saya bersyukur karena tidak ada duanya. Sel ini. Waduh, luar biasa Sel ya. Tidak pernah absen. Tadi kata Sel tadi, yang justru yang gampang takut itu, dia takut malah sama kamunya, Nus. Kamu kan orang pengen ngomong, suka rame-rame, kumpul-kumpul orang, nah kamu sendirian, di kamar tertutup, nggak bisa ketemu. Tuh kata Sally malah itu yang dia takutkan, bikin kamu tambah drop semangatnya. Tapi pada waktu itu udah lemes banget Coach, udah nggak kepikiran untuk bicara aja udah nggak ada tenaga waktu itu Coach. Terus zaman dulu waktu saya kecil terus ya, kalau saya baca kamar isolasi, tahu artinya? Itu kamar buat orang yang sudah, itu artinya apa? Kamar isolasi itu artinya, saya dulu ya waktu saya masih SD SMP gitu, itu artinya kamar buat orang-orang yang sudah parah dan tidak ada harapan lagi gitu. Iya. Nah, kalau sekarang masih mending tuh, oh isolasi dari COVID gitu ya. Kalau saya aduh seperti itu, berarti tidak ada yang bisa diperbuat oleh orang-orang, kan ada obatnya gitu ya. Iya, ada Johan, betul. Nah sekarang gimana caranya Sally menjelaskan pada anak-anaknya, papa di mana, lalu ngapain papanya? Waktu nyari papa gimana nyari papanya? Ya saya bilang, papa lagi sakit, harus opname di rumah sakit, dirawat sama dokter. Kalau yang umur 2 tahun itu kan nggak masalah ya, dia kan belum sudah ngerti. Kalau yang umur 4 tahun itu kan yang ngerti. Itu saya bilang, saya ajak dia, setiap malam saya ajak dia, doain papa ya, supaya cepat sembuh, cepat pulang. Kemudian saya juga video, jadi video mereka, mereka saya suruh ngomong ya, bilang, papa, Cece kangen, cepet sembuh ya Pak, kayak gitu. Saya video rekam apa video call? Video waktu itu kan soalnya waktu dia kritis itu kan dia handphonenya kan offline ya, maksudnya dia nggak bisa online. Nggak bisa. Ya, cuma kan, jadi makanya saya nggak bisa komunikasi sama dia, soalnya dia sendiri lemes, handphone itu juga nggak bisa pegang. Saya bisanya cuma tanya ke suster. Akhirnya ya saya kirim videonya anak-anak, siapa tahu pas dia ini ada tenaga, buka handphonenya, dia kan bisa ngeliat videonya anak-anak. Seperti itu ya, sih. Puji Tuhan. Sekarang jauh lebih lega ya, Stefanus. Jauh, ya jauh, sudah normal. Ini ya, sebagai orang percaya, kita mempercayai Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang, setelah melewati masa kritis ini, bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kira-kira ada kebaikan deh ya melewati. Kamu bisa menemukan kebaikan Tuhan meskipun dirawat selama 41 hari ini? Ya, justru di saat-saat seperti ini, Johan, saat-saat seperti ini tuh saya tuh justru merasakan bagaimana Tuhan tuh menyertai. Sorry. Oke. Bagaimana Tuhan tuh menyertai, Johan. Jadi meskipun tidak enak tempatnya. Meskipun nggak enak, jadi tidak ada keluarga, tidak ada yang menemani. Ya itu. Istri nggak boleh masuk. Teman-teman dari gereja komunitas, dari penggembalaan gereja tidak boleh datang. Jadi itu adalah masa-masa di mana seakan-akan itu menjadi masa antara Stefanus ini berdua sama Tuhan sendiri. Betul. Itu jadi masa-masa di mana Stefanus tuh ngerti betul bahwa apapun yang kita punya, mau bilang uang, mau bilang power dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya Stefanus, Tujuan. Untuk pertama kali di dalam hidupnya Stefanus tuh bukan hanya, kalau saya yakin kalau saya dicintai, Tujuan, tapi penyertaannya tuh nyata. Itu saya baru pertama kali tuh ngalami ya, 35 tahun tuh buat saya tuh makin yakin bahwa Dia tuh bukan Tuhan yang meninggalkan kita, even kita itu di masa-masa yang
ya tadi seakan-akan seperti melewati lembah bayang-bayang maut tadi itu. Justru di saat-saat yang seperti itu, justru penyertaan Tuhan tuh makin nyata, Tuhan. Bukan tidak nyata, sangat nyata. Di kamar itu Stefanus sendirian, secara fisik sendirian, tetapi Stefanus percaya saya pada waktu itu di kamar tuh nggak sendirian, Tuhan. Itu yang saya alami, bagaimana Tuhan tuh baik, dan hal ini membuktikan bahwa di dalam hidup ini tuh sebetulnya cuma satu yang Stefanus perlu, Tuhan, tidak ada yang lain, Tuhan. Itu. Kamu masih perlu nggak bukti lain lagi, Nus? Cukup yang ini ya, cukup ya. Itu dia terbukti. Jadi teman-teman milenials yang lain dengerin ya. Itu pengakuannya Stefanus. Jangan sampai nunggu yang lebih parah lagi baru kita tuh percaya bahwa Tuhan tuh sertai kita dan sayang sama kita. Cukup Stefanus yang ngalami deh. Yang lainnya tuh kita ya. Teman-teman masih ragu-ragu, ayo kita datang sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita melewati lembah bayang kekelaman, tidak tahu kapan waktunya. Yang penting kita bersama dengan Tuhan, ya, bersama Tuhan. Apapun masalah kita, Tuhan bisa punya banyak cara. Di hari spesial ini saya mau nyanyi deh. Lagunya yang saya tadi. Teman-teman yang bisa nyanyi lagu tadi, boleh ikut sama saya ya. Kita doa sama-sama nanti ya. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung, ya, yang join, dan juga buat atensinya. Nanti kita rekam, kita upload di YouTube ya, dan juga di IGTV. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, ya Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku dan nafasku juga saat ku dalam ketakutan, ya Tuhan. Kau hadir di sisiku, aku percaya Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Haleluya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, haleluya, Yesus, seperti-Mu, Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Ya. Kami tidak perlu lagi bukti yang lain Tuhan. Iya. Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Ya. Sesuar apapun hidup kami, seberat apapun nafas kami hirup, Engkau ada di situ ya Tuhan. Amin. Berdoa buat Stefanus keluarga Tuhan. Paru-parunya khususnya Tuhan, sampai bersih, sempurna, normal kembali Tuhan. Amin. Juga anaknya akan lahir bulan
Juli mendatang Tuhan. Ada anak-anak yang lahir di masa sukar. Imannya bertumbuh luar biasa anak itu Tuhan. Tuhan memakai anaknya Stephen Sally ini Bapak. Yang lahir di masa sukar ini Tuhan. Adalah anak-anak yang luar biasa. Anak yang jadi pemimpin hebat. Imannya luar biasa. Bahkan gunung pun bisa dipindahkan olehnya Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya ya Tuhan Yesus. Untuk usaha pekerjaannya dan seluruh biaya yang dibutuhkannya. Tuhan sudah menyediakan semuanya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupnya Stephen Sally jadi kesaksian yang luar biasa. Bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya, dan bagi gereja dan bagi generasi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang menonton, yang join Bapak. Yang ada yang mulai lemah imannya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami pemenang-pemenang. Kami diciptakan untuk jadi pemenang. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan kami. Apapun masalah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Bercampur tangan Tuhan. Melewati lemah kelam sekalipun. Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Oke. Terima kasih buat Stefanus dan Sally. Dan minggu depan ada acara kita Minggu Pemenang akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, conquering drug addiction ya, mengalahkan ketergantungan kepada narkoba. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Shalom ya, saya sebut nama-nama ini. Shalom dan sampai berjumpa lagi di minggu depan. God bless you all. Shalom.